Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad serta keluarga dan para sahabatnya. Kedatangan Nabi Isa alaihi salam menjadi salah satu kejadian penting yang akan berlangsung menjelang akhir zaman. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Isa alaihi salam untuk menumpas Dajjal. Mengapa Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Isa alaihi salam? Ada 3 alasan Allah Subhanahu wa taala menugaskan Nabi Isa alaihissalam dalam mengalahkan Dajjal berdasarkan firman-Nya dalam Al-Quran. Sebenarnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui alasan pasti mengutus Nabi Isa alaihissalam untuk membunuh Dajjal. Meski begitu, dengan merujuk pada beberapa ayat dalam Al-Quran, kita dapat menemukan beberapa alasan yang mungkin mendasarinya. Dalam buku At-Tazkirah Jilid 2, Bekal Menghadapi Kehidupan Abadi, karya Imam Samsuddin Al-Qurtubi, terdapat 3 alasan yang dijelaskan dalam Al-Quran mengenai pemilihan Nabi Isa alaihi salam untuk tugas ini, bukan yang lain. 1. Untuk menegaskan bahwa Nabi Isa masih hidup. Alasan pertama adalah untuk menegaskan bahwa Nabi Isa alaihi salam masih hidup, sebagaimana tercantum dalam surah An-Nisa ayat 159. Saat Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Isa alaihi salam untuk mengatasi Dajjal, kaum yang selama ini menuduh Nabi Isa alaihi wasallam wafat akan menyadari bahwa beliau masih hidup dan menjalankan misi dari Allah Subhanahu wa taala untuk menumpas Dajjal beserta pengikutnya. Pada saat itulah Dajjal tidak dapat mengelak lagi dari Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan Nabi Isa alaihissalam untuk mengalahkannya. Pada saat itu mereka tidak akan memiliki peluang untuk melarikan diri. Bahkan jika ada seorang Yahudi yang bersembunyi di balik pohon, batu, atau tembok, benda-benda tersebut akan berseru, "Ya Ruh Allah, di sini ada orang Yahudi." Nabi Isa alaihissalam kemudian akan menemukannya. Selanjutnya orang tersebut akan menyerah atau dibinasakan. 2. Untuk mengembalikan Nabi Isa ke bumi. Alasan kedua adalah karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan kembali Nabi Isa alaihissalam ke bumi untuk menjadi tanah kembali. Sebab manusia yang berasal dari tanah akan kembali ke tanah. Hal ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taha ayat 55, yang artinya, "Darinya tanah itulah kami menciptakanmu, kepadanya lah kami akan mengembalikanmu, dan dari sanalah kami akan mengeluarkanmu pada waktu yang lain." Kemungkinan Nabi Isa alaihissalam diturunkan ke bumi karena ajalnya telah dekat. Nantinya Nabi Isa alaihissalam akan dimakamkan di tanah suci, dan ia akan bangkit bersama manusia lainnya di hari kebangkitan. Para ulama memiliki pendapat yang berbeda mengenai lokasi pemakaman Nabi Isa alaihissalam.
Beberapa menyebutkan di Baitul Maqdis, sementara yang lain berpendapat dia akan dimakamkan di samping Nabi Muhammad SAW. Kedatangan Nabi Isa alaihissalam ini bertepatan dengan kehadiran Dajjal yang menyebarkan fitnah ke seluruh penjuru bumi. Bahkan mengaku sebagai Tuhan pada saat itu. Tidak ada seorang pun dari umat Islam yang mampu melawannya kecuali Nabi Isa alaihissalam. Alasan ketiga Nabi Isa diturunkan ke bumi adalah untuk memenuhi kewajiban jihad sebagai seorang muslim. Nabi Isa alaihissalam sendiri pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau diturunkan ke bumi untuk bergabung dalam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah dikenal sejak masa Nabi Isa alaihissalam, seperti yang dijelaskan dalam Injil dan diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Fat ayat 29, yang artinya Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengannya bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang bersikap memusuhi mereka, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridoannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud bercahaya. Itu adalah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu makin kuat, lalu menjadi besar dan tumbuh di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati orang yang menanamnya. Keadaan mereka diumpamakan seperti itu, karena Allah hendak membuat marah orang-orang kafir. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Ketika Nabi Isa alaihissalam turun ke dunia, Dajjal telah muncul di tengah umat manusia menebar fitnah dan kebohongan. Sebagai seorang muslim, Nabi Isa alaihissalam memiliki kewajiban untuk berjihad melawan Dajjal dan mengalahkan para pengikutnya. Mengutip buku Kedatangan Dua Al-Masih yang ditulis oleh Syekh Ali Ahmad At-Tattawi, turunnya Nabi Isa alaihissalam menjadi salah satu tanda besar menjelang hari kiamat yang menandakan dekatnya akhir zaman. Nabi Isa alaihissalam yang masih hidup di langit akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hidup ke bumi. Hal ini dikonfirmasi dalam beberapa riwayat yang menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Zukhruf ayat 61 yang artinya, sesungguhnya dia, Isa, itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Oleh karena itu, janganlah sekali-kali kamu ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah petunjukku. Ini adalah jalan yang lurus. Ibnu Abbas radhiyallahu an juga menegaskan, turunnya Isa bin Maryam terjadi sebelum hari kiamat. Menurut Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 159, saat Isa alaihissalam kembali, setiap ahli kitab akan beriman kepadanya sebelum wafatnya. Artinya, tidak ada seorang pun di antara ahlul kitab kecuali beriman kepadanya Isa menjelang kematiannya pada hari kiamat. Dia, Isa, akan menjadi saksi mereka. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa saat fitnah Dajjal mencapai puncaknya,
Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan Nabi Isa alaihi salam di Menara Putih di sebelah timur Damaskus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Isa akan turun pada Menara Putih yang ada di timur Damaskus. Hadis riwayat At-Tabrani. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga menggambarkan bagaimana rupa Nabi Isa alaihi salam saat dia turun. Beliau menyebutkan bahwa Isa alaihi salam akan turun dengan penampilan yang khas, perawakan sedang, kulit putih kemerah-merahan, rambut yang terlihat basah seperti habis dicuci. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, antara aku dan Isa tidak ada seorang nabi. Sesungguhnya dia pasti akan turun. Apabila kalian melihatnya, maka kenalilah dia. Dia seorang laki-laki yang berperawakan sedang, kulitnya putih kemerah-merahan. Dia mengenakan 2 kain mahrurah diwarnai dengan za'faran, dan seolah-olah kepalanya meneteskan air, padahal dia tidak terkena basah. Hadis riwayat Abu Daud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud bahwa Nabi Isa alaihi salam akan hidup di bumi selama 40 tahun, kemudian wafat, dan jenazahnya akan disolatkan oleh kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dia akan tinggal di bumi selama 40 tahun, kemudian dia wafat dan jenazahnya disolati kaum muslimin. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini menjelaskan penutup dari perjalanan beliau di bumi sebagai manusia. Tugas Nabi Isa selama di bumi. Dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dan Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan peran Nabi Isa setelah ia turun ke bumi. Ketika berada di bumi, Nabi Isa alaihi salam akan menjalankan beberapa tugas besar, termasuk mengakhiri praktik-praktik yang bertentangan dengan ajaran tauhid. Nabi Isa alaihi salam juga akan membawa kemakmuran yang luar biasa, membagikan harta benda hingga tak seorang pun ingin menerimanya karena tercukupi. Pada masa itu, sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi sesuatu yang lebih berharga dari apapun yang ada di dunia ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi zat yang menguasai jiwaku, tidak lama lagi akan turun di tengah kalian Ibnu Maryam sebagai penguasa yang adil. Maksudnya bukan sebagai nabi dan rasul. Lalu dia menghancurkan salib, membunuh babi, dan meniadakan peluang. Dia mengguyurkan harta benda hingga tidak ada seorang yang mau menerimanya, sehingga 1 kali sujud lebih baik daripada dunia dan isinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat dari kitab As-Sahih disebutkan pula bahwa Nabi Isa alaihi salam akan memimpin umat dengan dasar syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni menjaga ajaran Islam yang lurus. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.